warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswi SMA Negeri 1 Gunung Rejo dari kelas 12 IPS 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata pelajaran sosiologi dengan guru pengampau Bapak Fakultas Sarjana Pendidikan. Kami yang beranggotakan 2 orang kelompok saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas sosiologi dengan materi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Usaha Produksi Kelanting dalam upaya melestarikan pembuatan kelanting secara tradisional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nandin Sulmadani dengan nomor induk siswa 12336. Saya Ais Dwi Aulia dengan nomor induk siswa 12332. Karangrejo adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa Karangrejo saat ini telah dikembangkan menjadi desa wirausaha, mengingat desa Karangrejo memiliki potensi yang sangat baik di bidang industri rumahan. Di Desa Karangrejo terdapat sebuah usaha produksi kelanting dengan nama usaha Kelanting Gemilang. Kelanting merupakan salah satu jenis cemilan dengan cita rasa gurih dan renyah. Selain digunakan sebagai cemilan, kelanting juga biasanya digunakan sebagai pelengkap berbagai sajian seperti bakso. Apa itu pemberdaya? Pemberdayaan berasal dari kata daya yang mengandung arti atau mampu. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang kurang beruntung agar dapat mengatasi keadaan tersebut. Pemberdayaan adalah usaha dalam hal meningkatkan kapitalitas kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, membangkitkan, memotivasi akan potensi yang dimiliki dan dapat bekerja keras untuk mengembangkan potensi tersebut. Siklus 1, keinginan untuk berubah. Pada tahap pertama, berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, seorang karyawan yang bernama Ibu Agnes Wuliani mengatakan bahwa beliau ada keinginan untuk berubah, yaitu diketahui motivasi beliau bergabung dalam usaha Kelanting Gemilang ini, beliau ingin mendapatkan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, ingin mempunyai penghasilan dan tidak hanya berdiam di rumah saja. Melepaskan halangan-halangan. Tahap kedua, selama Ibu Agnes Wuliani bergabung, tidak banyak faktor penghalang. Ia mampu beradaptasi dengan cepat. Namun, ketika alat yang digunakan mengalami kerusakan, ia sempat mengalami kesusahan karena Kelanting Gemilang masih menggunakan alat tradisional. Alat-alat yang dipakai terkadang sudah rusak sebelum waktunya, dan terkadang bahan-bahan untuk memproduksi kelanting susah didapatkan atau sedang mengalami kenaikan. Namun, beliau bisa mengatasi halangan-halangan tersebut dengan baik. Rasa memiliki bertambah. Tahap ketiga, berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan seorang karyawan bernama Ibu Agnes Wuliani yang berusia 45 tahun, bekerja di Kelanting Gemilang sudah berhasil memiliki perubahan yang cukup baik dari pemberdayaan yang dilakukan. Selain memperbaiki perekonomian dan memiliki pekerjaan dari sebelumnya menganggur, juga menambah kemampuan mereka dalam bidang penggiling kelanting. 4. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Tahap keempat, berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan 3 orang karyawan, seorang karyawan yang bernama Ibu Agnes Wuliani yang berusia 45 tahun bekerja pada bagian penggiling kelanting bahwa ia mengatakan ia sudah mengembangkan peran dan tanggung jawabnya sebagai karyawan penggulung kelanting. Dan sebagai pengupas singkong, beliau harus mengupas singkong sesuai waktu yang ditentukan, karena mengupas singkong cukup memakan waktu yang cukup lama. Siklus 5, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Tahap kelima, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang karyawan bernama Ibu Agnes Wuliani yang berusia 45 tahun, beliau bekerja di bagian penggulung kelanting, mengatakan bahwa saat ini sudah ada peningkatan hasil produksi. Yang tadinya hanya bekerja sebagai penggulung kelanting, sekarang bekerja menjadi pengupas singkong, karena mengupas singkong sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Siklus 6, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Tahap ke-6, berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan seorang karyawan yang bernama Ibu Agnes Wuliani yang berusia 45 tahun bekerja dalam bagian penggulung kelanting, mengatakan bahwa ada perubahan terhadap dirinya. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih mengenal dan dikenal banyak orang, dan beliau semakin terlatih dalam pengupasan singkong lebih cepat. Karena ada peningkatan dalam pengupasan singkong, membuat beliau menjadi semangat dalam peran yang dibebankan kepadanya. 7. Merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Tahap terakhir, berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan seorang karyawan yang bernama Ibu Agnes Wuliani yang berusia 45 tahun bekerja dalam bagian penggulung kelanting dan pengupas singkong, mengatakan bahwa beliau ingin usaha dalam Kelanting Gemilang ini berkembang lebih besar. Sehingga karyawan di Kelanting Gemilang merasa kemampuan dirinya sudah sangat berkembang, tetapi belum berani untuk memulai usaha kelanting karena minimnya modal usaha. Maka dari itu, Ibu Agnes akan mengembangkan bakat potensi dirinya menjadi lebih baik lagi. 1. Pemukiman.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya, pemilik usaha bernama Bapak Tri Junaidi yang berusia 38 tahun mengatakan bahwa awal mulanya ia membuka usaha kelanting ini karena untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan keluarga mereka. Bapak Tri Junaidi membuka usaha bersama istrinya yang bernama Ibu Fitriani. Seiring berjalannya waktu, usahanya tumbuh dan mulai berkembang, sehingga ia bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Hasil wawancara peneliti di lapangan dengan agen pemberdaya, pemilik usaha bernama Bapak Tri Junaidi yang berusia 38 tahun mengatakan bahwa sebagai pemilik ia bertanggung jawab untuk selalu mengawasi ataupun mengecek kinerja para karyawannya. Ia juga sudah memberikan peran kepada karyawan sesuai dengan kemampuan ataupun keahliannya masing-masing. 3. Perlindungan. Memberikan perlindungan terhadap usaha yang dijalankan serta perlindungan alat yang digunakan dengan cara tersendiri yang memiliki ciri khas sendiri, merupakan hal yang sangat penting. 4. Penyokongan. Setelah agen pemberdaya melakukan berbagai usaha untuk mencapai target yang diinginkan dalam perusahaannya, akhirnya ia merasa berhasil melakukan pengembangan terhadap usahanya dan merasa banyak perubahan yang positif, seperti meningkatnya penjualan kelanting yang menandakan pencapaian target. Karena itu, Bapak Tri merasa kemampuan usaha miliknya bertambah pesat. Setelah berhasil mencapai target yang lebih besar, Bapak Tri juga menyokong para karyawannya untuk dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan dapat mencapai target yang lebih besar dari sebelumnya. 5. Pemelihara. Pemelihara bertujuan untuk memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi. Demi memelihara agar perusahaannya terus berkembang menjadi yang lebih baik, Bapak Tri berusaha menjaga harga agar tetap stabil dan mempertahankan kualitas serta citra rasa produk kelanting yang dibuat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat yang bernama Ibu Novi, beliau mengatakan bahwa dengan adanya usaha kelanting Kemilang sangat menguntungkan masyarakat dan melihat adanya perubahan pada usaha kelanting ini baik dari usahanya maupun dari karyawannya. Perubahan dalam usaha ini adalah berkembangnya usaha tersebut. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari bertambahnya karyawan yang bergabung. Berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan yang memuat siklus-siklus pemberdayaan dan melalui pembahasan yang memuat strategi pemberdayaan 5P mengenai pemberdayaan masyarakat lokal melalui usaha kelanting Kemilang dalam upaya melestarikan pembuatan kelanting secara tradisional di Desa Karangrejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Bapak Tri Junaidi mendirikan usaha ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan, dan dia membantu masyarakat sekitar yang belum mendapatkan pekerjaan, terutama ibu-ibu rumah tangga, agar mendapatkan lapangan pekerjaan, dan tetap melestarikan alat-alat tradisional, serta pembuatan kelanting yang masih manual menggunakan tenaga manusia.